Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah malaikat Zabaniyah membawa rantai dan jeritan iblis. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Kabul Ahbar berkata, apabila dunia ini telah musnah dan tidak ada lagi orang yang tinggal di dunia ini baik manusia, jin, syaiton, ataupun binatang, maka inilah saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis laknat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Malakul Maut, Aku telah menjadikan pembantu untukmu sebanyak orang yang ada, dari mula hingga yang terakhir, dan aku telah memberimu kekuatan penduduk langit dan bumi, dan kini aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan marah, oleh karena itu turunlah kamu, dengan membawa marah dan murkaku terhadap si makhluk terkutuk, maka rasakan kepada iblis, kepedihan maut yang dialami oleh orang-orang dari mula hingga yang terakhir, terdiri dari jin, dan manusia, dan berlipat kali ganda, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah kamu membawa 70.000 malaikat, yang kesemuanya penuh dengan sifat murka dan kecemasan, dan setiap malaikat Zabaniyah membawa rantai dari neraka Lado, dan cabutlah dengan 70.000 cungkilan dari neraka Lat, dan perintahkan kepada malaikat Malik supaya membuka semua pintu-pintu neraka. Setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat maut pun turun dengan bentuk yang paling menakutkan, dan diceritakan andai kata kalau penduduk langit dan dunia melihatnya, niscaya akan menjadi cair mereka semua, disebabkan rupanya yang paling menakutkan tersebut. Apabila sampai saja malaikat maut pada iblis laknat, lalu malaikat maut membentaknya dengan sekali saja, maka jatuh pingsanlah si iblis laknat dengan berdengkur, dan sekiranya dengkuran iblis laknat itu didengar oleh penduduk di timur hingga ke barat, niscaya akan pingsan ke semua mereka itu. Lalu malaikat maut membentak lagi, berhentilah kamu iblis laknat yang jahat, dan kini rasalah kepedihan maut, sebagaimana yang dirasai oleh orang yang kau sesatkan dalam beberapa abad, dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kamu, maka kemanakah kamu hendak lari? Apabila iblis laknat mendengar saja apa yang dikatakan oleh malaikat maut kepadanya, maka dia pun lari ke ujung timur, tetapi malaikat maut telah sedia berada di depannya. Lalu larilah iblis itu menyelam ke dalam laut, tetapi malaikat maut telah sedia berada di depannya. Lalu laut melemparkan iblis laknat tersebut. Maka larilah iblis laknat tersebut mengelilingi bumi, tetapi tidak ada satu tempat pun untuk dia sembunyi. Kemudian iblis laknat tersebut lari ke kubur Nabi Adam sambil berkata, disebabkan kamulah aku menjadi malaun. Kemudian iblis laknat bertanya kepada malaikat maut, minuman apakah yang akan kamu berikan kepadaku, dan siksa apa yang akan kamu kenakan terhadapku? Malaikat maut berkata, kamu akan diberi minuman dari neraka Lado, siksa yang akan kamu terima serupa dengan siksaan neraka, dan berlipat kali ganda. Mendengar hal yang demikian, maka iblis laknat pun berguling-guling di atas tanah, sambil menjerit-jerit sekuat suaranya. Kemudian ia lari dari barat ke timur dan berbalik, hingga dia sampai pada tempat yang dia mula-mula turun ke bumi dulu, dan di situ dia dihalang oleh malaikat Zabaniyah dengan rantai di tangannya, sedang bumi bagaikan api dikerumuni oleh malaikat Zabaniyah yang menikam dari pantulan neraka Lado, sehingga dia merasakan sakaratul maut saat itu. Lalu dipanggil Nabi Adam dan Siti Hawa untuk melihat keadaan iblis laknat. Maka bangkitlah Nabi Adam dan Siti Hawa melihat keadaan iblis terkutuk tersebut. Sesudah melihatnya, maka Nabi Adam dan Siti Hawa pun berdoa, Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami, wallahu alam. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.